kami boleh berada di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus tulisan disabilitas. Dimuliakanlah Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumunan sehingga mereka berdesak-desakan. Tepuk tangan untuk mereka. Tidak hari-hari ya. Orang berarti. Pertemuan kita minggu lalu sampai di mana? Oke ya, ini sengaja tanya ya. Miss pikir kalian sudah lupa. Kamu masih ingat ya? Masih. Materi kita hari ini tulis di buku catatan. Apa ini? Panggilan hidup dunia. Oke teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang panggilan hidup mulia. Oke teman-teman ya. Materi kita mengenai panggilan hidup mutiara ini ada tujuan pembelajaran ya. Peserta didik dapat memahami makna panggilan hidup ya secara praktis, membiara, dan klerus. Oke ya, itu tujuan pembelajaran kita mengenai materi kita panggilan hidup apa? Membiara. Oke ya, dari tujuan itu terdapat 5 kriteria ya tercapainya. Yang pertama ya, menganalisis makna atau hakikat hidup membiara. Lalu yang kedua, menganalisis ya makna, kaul atau profesi dalam hidup apa membiara. Arti dan makna hidup membiara. Membiara ya, di sini dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama, fokus. Hidup membiara adalah salah satu bentuk hidup selibat yang dijalani oleh mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kristus secara total. Hidup membiara itu adalah keputusan ya, yang benar-benar diputuskan ya. Tidak segampang yang kamu bayangkan ya. Kau pikir kamu putus cinta lalu kamu putuskan hidup membiara itu dan kamu akan menjalaninya dengan nikmatnya? Tidak ya. Akan ada tantangan ya. Hidup membiara adalah salah suatu cara hidup atau corak hidup yang di dalamnya orang hendak bersatu dan mengikuti Kristus secara tuntas melalui kaul yang diwajibkannya untuk hidup menurut 3 nasihat Injil, yakni apa? Baca di atas. Yang pertama apa? Yang kedua yang ketiga ya, inti hidup apa? Oke, di situ dibagi menjadi 6 bagian ya teman-teman. Yang pertama ya, inti hidup membiara adalah persatuan erat dengan Kristus melalui penyerahan diri secara total dan menyeluruh kepadanya ya. Seperti yang tadi sudah Miss jelaskan ya, berarti dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan duniawi dan mengikuti Yesus ya. Seorang biarawan hendaknya selalu bersatu dengan Kristus dan menerima pola nasib hidup Yesus Kristus secara radikal bagi dirinya. Kamu tahu kata arti radikal? Radikal itu artinya menyeluruh ya. Arti dan makna kaul. Persatuan yang erat dan penyerahan
Kayu. Kayu atau tongkat? Tongkat. Ini Miss, tadi malam kan usaha ya, cari di kebun ya. Potong ya, segala macam ya, gua harus sampai kainnya ya. Kamu dengar ya? Nanti Miss akan bagikan LKPD ini, tapi di sini Miss siapkan cuma 8. Kamu paham? Nanti kamu baca, lalu kamu over ke teman sebelah yang belum baca, paham ya? Paham Ya. Oke, sekarang Miss bagikan ya LKPD-nya. Cepat. Sudahkah? Sudah, Miss. Oke ya. Sudah siap? Sudah, Miss. Oke, sekarang kamu kumpulkan semua buku kamu ke samping. Ayo. Metode apa? Talking stick ya. Oke ya. Ini adalah apa toh? Tongkat. Ya, tongkat ini tongkat saya pegang ini ya. Ini tongkat ajaib. Jadi yang mendapatkan tongkat ini dia sangat bersyukur ya. Om paham? Paham, Miss. Oke, ya. Saya akan acak ya pertanyaannya. Om paham toh? Paham, Miss. Oke. Nomor 6 ya. Jelaskan dengan analisa apakah tahu ya, tahu kemurnian ya hanya dapat dihayati dalam hidup mutiara. Yusri, yang mana Yusri? Berdiri dan sampaikan apa yang kamu pahami tentang soal nomor 6. Ini tongkatnya, ganteng. Pegang, ya. Ya, apakah kau keperawanan hanya dapat dihayati dalam hidup mutiara? Kemurnian. Tidak. Kau kemurnian tidak hanya dapat dihayati dalam hidup mutiara. Meskipun lebih umum dikaitkan dengan kehidupan biarawan dan biarawati, inti dari kaul ini adalah penyerahan diri total kepada Tuhan yang dapat diekspresikan melalui hidup selibat atau tidak mengikat dengan fokus penuh pada Yesus, terlepas dari status di dalam atau di luar kehidupan religius. Tepuk tangan dulu. Jelaskan apa makna ketaatan. Irwan. Ini, pegang tongkat nanti. Minta berdekat terus. Janji sukarela yang diucapkan oleh anggota religius seperti biarawan-biarawati kepada Allah untuk tunduk pada kehendaknya dan menaati pemimpin serta perutusan dalam komunitas mereka. Sudah bisa. Jadi apa yang paling ini yang kau pahami? Bahwa berarti apa? Tak atau iman? Ya, Miss. Berarti taat sampai apa? Akhir. Sampai kapan, Ma? Akhir. Ya. Karena sudah mengikuti jalan Tuhan. Tepuk tangan untuk kita. Jelaskan dengan analisa apakah alasan kehidupan membiara masih dibutuhkan oleh gereja dan dunia pada saat ini. Melania, nah bagus sekali ya. Yang mana Melania? Oke, pegang ini, cantik. Jelaskan. Jelaskan dengan analisis apakah alasan hidup membiara masih dibutuhkan oleh gereja dan dunia pada saat ini.
Ya, hidup membiara masih dibutuhkan oleh gereja dan dunia karena menjadi bentuk pelayanan diri secara total pada Tuhan dan memberikan kontribusi unik dalam pelayanan, kesaksian, dan pemenuhan kebutuhan rohani umat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Jelaskan dengan analisa apa makna dan hakikat hidup membiara menurut Injil Matius. Bab berapa tadi? 19 ayat 12. Nama Yunita. Di mana Kak Yunita? Oke, ini tongkat sayang ya. Jelaskan dengan analisis apa makna dan hakikat hidup membiara menurut Injil Matius bab 19 ayat 12. Sebuah pilihan sukarela untuk tidak menikah demi kerajaan surga. Sebuah pilihan sukarela tidak menikah untuk kerajaan surga. Itu ya, itu makna yang paling apa? Penting ya, singkat, jelas dan padat. Tepuk tangan. Ya, semuanya berdiri, kita ice breaking sejenak. Oke, Miss. Ya, berarti 1, 2, 3 ya. Dan kalau Miss bilang tepuk 4 berarti 1, 2, 1, 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 1. Apa makna gaul kemiskinan? Yang nama Lilis di mana Kak dia? Ini saya. Gaul kemiskinan adalah janji sukarela yang diucapkan oleh seorang biarawan-biarawati untuk melepaskan diri dari harta benda-bendawi, hidup sederhana, dan tidak terikat pada pemilikan hasil. Oke, benar ya. Tepuk tangan. Jelaskan usaha seorang Katolik untuk mendukung saudara-saudari seiman yang menjalani panggilan hidup sebagai biarawan dan biarawati atau rohaniwan dan rohaniwati. Nama Peter. Oh, ini kagak tahu di sebelah saya ternyata ya. Tongkat dekat dengan dia. Ya. Oke, tongkat dulu Kate. Jelaskan usaha seorang Katolik untuk mendukung saudara-saudara seiman yang menjalani panggilan hidup sebagai biarawan dan biarawati atau rohaniwan dan rohaniwati. 1. Mendoakan mereka secara teratur untuk mendukung spiritualitas dan pelayanan mereka. 2. Menghormati panggilan dan kehidupan mereka sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual. 3. Mengikuti kegiatan keagamaan dan pelayanan yang mereka alami. Oke, tepat sekali ya. Tepuk tangan. Nomor 5. Jelaskan apa makna kemurnian. Namanya Sisil. Ya. Oke, Sisil. Ya, dia jelaskan kita pakai Sisil ya. Fokus belakang kamu. Dari gaul kemurnian adalah janji yang diucapkan oleh anggota religius seperti biarawan-biarawati untuk menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan hidup tanpa menikah, demi fokus pada tujuan spiritual dan pengabdian penuh kepadanya. Ya, berarti apa? Mereka tidak bisa menikah ya. Jadi mereka hanya fokus satu Tuhan. Ya. Yang terakhir ya, ini bagus ya. Kesimpulannya singkat kata. Mau lihat itu. Dengan gaul-gaul tersebut, biarawan-biarawati atau biarawan-biarawati menjadi tanda dan tentang manusia kepada kepenuhan kerajaan Allah. Mereka adalah apa?
mereka yang memimpin kita umat kaum awam ini ya hidup sesuai jalan Tuhan. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka bimbingkan, mereka arahkan, kita ikuti ya, karena kita percaya kepada Tuhan. Itu siapa Yesus Kristus. Jadi menurut teman-teman, tadi dulu, apakah materi kita tentang panggilan hidup mutiara ini susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang. Sudah paham? Oke ya. Jadi hari ini ya, ingat ya, ulang ingat. Hari ini sudah minus aja kan ini ya. Kenapa? Minggu depan kamu semua ulang. Tolong Beva, kumpul dengan apa? Beva? Beva PD. Ya. Bapak Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan pembelajaran kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kami dapat berguna bagi masa depan kami. Dan kami, Bapa, dan Oke ya.